Semua orang di ruang pertemuan tiba-tiba tercengang, Anda bisa mendengar suara setitik dalam keheningan yang mematikan itu. Tidak ada orang di dunia ini yang berani mengatakan bahwa dia memiliki cara yang dijamin untuk membunuh monster yang melahap itu. Bahkan orang-orang dengan domain Hong dan Dewa Petir hanya bisa mengatakan bahwa mereka akan bertarung sampai mati, mempertaruhkan semuanya hanya untuk bertempur dan mencobanya. Tidak ada jaminan. Luo Feng. Hong menatap Luo Feng dengan tajam. Kamu, apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Di sampingnya, Dewa Petir juga menatap Luo Feng dengan tajam. Bisakah kamu mengulanginya? Luo Feng, apa yang baru saja kamu katakan? Di samping itu, Jia Yi meraih Luo Feng, suaranya gemetar karena cemas. Luo Feng, pemimpin dari berbagai negara serta prajurit perwakilan semua menatap Luo Feng, hampir seperti orang-orang yang hampir tenggelam melihat perahu penyelamat lewat. Banyak dari mereka mulai membersihkan dan menggosok telinga mereka, khawatir mereka mungkin salah dengar. Beberapa bahkan menoleh ke rekan mereka di samping dan bertanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Gugup, cemas, khawatir, berbagai emosi memenuhi ruang rapat. Saya bilang, Luo Feng menarik napas dalam-dalam, melihat orang-orang di sekitarnya, aku punya jaminan cara untuk membunuh monster yang melahap itu. Kamu benar-benar punya jaminan. Luo Feng, kamu, apa yang akan kamu gunakan untuk membunuh monster yang melahap itu? Luo, kamu tidak menggertakkan. Warna kulit berbeda, orang sebangsa tidak bisa membantu tetapi berteriak. Satu demi satu, beberapa dengan rambut mereka semua, tapi wajah masih memerah. Diam, Hong berteriak keras. Ruang pertemuan berangsur-angsur menjadi sunyi. Hong berkata dengan keras, saya akan bertanya pada Luo Feng, semuanya harap tetap tenang. Adegan itu bagaimanapun juga dipenuhi dengan yang paling terang di bumi. Hanya karena keputusasaan mereka untuk menyelamatkan negara, ras, budaya dan kelangsungan hidup bumi mereka kehilangan ketenangan mereka. Mendengar kata-kata itu dari Hong, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang. Luo Feng. Hong memandang Luo Feng, semua orang di ruang rapat memandang Luo Feng. Luo Feng memandang Hong, tanyakan. Apa yang akan kamu gunakan untuk membunuh monster yang melahap itu? Jangan beritahu aku, kamu akan bertarung dengannya. Hong memandang Luo Feng, ruang pertemuan berisi para ahli terkemuka dunia. Setelah mendengarkan Luo Feng, akankah mereka tahu apakah dia benar-benar memiliki jaminan atau dia hanya berbohong? Perhatian semua. Luo Feng mengamati kerumunan. Selama pertemuan terakhir, saya meminta catatan tentang semua reruntuhan arkeologi bumi dan informasinya dari kepalaku. Saya bisa membuktikannya. Hong mengangguk, informasi itu memang diserahkan kepadanya secara pribadi. Saat monster yang melahap itu muncul, aku juga sangat khawatir. Saya memikirkan cara dan berpikir bahwa reruntuhan arkeologi mungkin memiliki harapan untuk menyelamatkan dunia. Luo Feng berkata dengan serius, ada banyak reruntuhan, sebagian besar negara telah melakukan penggalian. 3 yang tersisa adalah 3 bahaya besar. Petik 2. 3 bahaya besar. Banyak orang terkejut. Mereka jelas dari 3 bahaya besar dan tingkat bahayanya. Nomor 1, 12, dan 31, mana yang Anda ikuti? Hong tidak bisa membantu tetapi bertanya. Setiap orang di bumi tahu bahaya dari 3 reruntuhan ini. Nomor 1, di dasar Laut Bermuda, piramida putih perak dan kapal nomor 31 di sekitar ladang racun, saya tidak bisa masuk. Luo Feng menggelengkan kepalanya, aku pergi ke reruntuhan nomor 12, kapal hitam. Banyak orang di dalam ruang pertemuan itu mengangguk. Ada banyak yang tahu nomor 12, namun, tidak peduli siapa yang dikirim ke sana dari negara. Semua menderita kerugian. Kapal itu, untuk bisa mempertahankan suplai energi jalur lasernya, aku langsung mengenali, kapal itu seharusnya tidak terlalu rusak parah. Memang, mata Luo Feng berbinar, saat aku masuk, memang ada beberapa senjata yang rusak. Namun, senjata target tunggal terkuat, meriam laser hampir sempurna. Saya mendapatkan beberapa robot perbaikan dari kapal dan saat ini sedang diperbaiki, saya yakin akan segera siap digunakan. Petik 2. Meriam laser. Apakah itu kuat? Beberapa orang curiga. Jangan bicara sampah jika kamu tidak tahu. Seorang pria kulit putih tua dengan rambut acak-acakan menatap Luo Feng, meriam laser yang kamu dapatkan, kelas berapa itu? Luo Feng sedikit terguncang. Dalam benaknya, Babata berkata, katakan padanya, ini kelas B6.
Ini kelas B6, kata Luo Feng. Ya Tuhan, kelas B6, umat manusia telah diselamatkan. Kemanusiaan telah diselamatkan. Orang tua dengan rambut acak-acakan itu begitu bersemangat hingga dia mulai menangis dan tertawa di tempat. Seketika, beberapa perwakilan di samping bertanya, Bruce Pak, laser B6 ini, seberapa kuatkah itu? Perhatian semua. Orang tua Bruce ini mengamati sekelilingnya, berkata dengan lantang, ada banyak di sini yang tahu. Kami di bumi yang mempelajari laser yang cukup kuat untuk membunuh monster memulai penelitian kami dari reruntuhan kuno dan meriam laser mereka yang rusak atau rusak. Menggali mereka dan penelitian memungkinkan kami untuk membangun milik kami. Petik 2. Saat itu, saya memperoleh beberapa informasi, kekuatan meriam laser di alam semesta dipisahkan ke dalam tingkatan yang berbeda. Bruce berkata, diterjemahkan ke bahasa bumi, nilainya adalah A, B, dan C untuk nilai utama ini. Misalnya, meriam laser A1, dapat membunuh prajurit level 1 penjelajah bintang biasa. Sebuah meriam laser A2, dapat membunuh prajurit level 2 penjelajah bintang biasa. Dan seterusnya, kelas A9 bisa membunuh prajurit level 9 penjelajah bintang. Dan meriam laser kelas B, sangat berharga di alam semesta. Meriam laser B1 dapat membunuh prajurit level 1 bintang normal. Bruce tertawa, dan seterusnya, B6, bisa membunuh prajurit level 6 bintang. Menurut informasi, jenis senjata ini bahkan tidak ditemukan di armada antar bintang. Petik 2. Tiba-tiba, ruang pertemuan meledak. Haha, ada harapan, masih ada harapan. Petik 2. Tidak perlu lebih banyak kematian, tidak perlu begitu banyak orang mati. Haha. Hoho, banyak pakar dan elit terkemuka kehilangan ketenangan karena kebahagiaan mereka. Tidak ada yang peduli, apa ketenangan atas berita ini. Luo Feng. Hong memandang Luo Feng, tersenyum, terima kasih. Kepala, Luo Feng baru saja akan membuka mulutnya. Tidak perlu memanggilku kepala, jika kau menghormatiku, jadilah seperti dewa petir, panggil aku kakak Hong. Hong tersenyum, dia memang sangat berterima kasih kepada Luo Feng, bahkan dalam pertarungan sampai mati, dia hanya memiliki kesempatan 20-30% untuk menang. Jika dia bisa menghindari kematian dan masih membunuh monster yang melahap, siapa yang masih rela bunuh diri? Kakak Hong, Luo Feng berteriak. Haha, bagus, haha, bahagia, aku sudah lama tidak begitu bahagia. Hong kehilangan ketenangannya sepenuhnya. Dewa petir berjalan dari samping. Oh benar, Luo Feng. Ekspresi Hong menjadi serius, berkata, aku tahu kecepatan meriam laser bisa mencapai kecepatan cahaya, monster yang melahap itu tidak punya kesempatan untuk menghindar. Namun, jika tidak mati dalam satu tembakan, monster yang melahap itu pasti bisa melarikan diri di bawah tanah dan dengan cepat menemukan cara untuk membalas dendam untuk menghancurkan meriam. Itu sebabnya, hanya ada satu kesempatan untuk membunuhnya. Petik 2. Luo Feng terkejut di dalam. Baik, meriam laser, juga dikenal sebagai meriam ringan, memang cepat. Namun, setelah tembakan pertama, tembakan kedua membutuhkan waktu untuk bersiap dan mengisi daya, dalam waktu singkat itu, monster yang melahap, dengan kecepatan yang luar biasa itu pasti bisa melarikan diri. Saat dia kabur, itu tidak akan memberi Luo Feng kesempatan lagi. Saya mengerti. Luo Feng mengangguk. Kesadarannya meninggalkan ruang virtual, kembali ke kenyataan, sudah lewat jam 6 pagi. Di luar sudah cerah. Malam telah berlalu, harinya telah tiba. Luo Feng berdiri di balkonnya, bernapas ke dalam kaca, napasnya yang panas menyebabkan jendela berkabut. Luo Feng, selesai, wahaha aku, Babata, terlalu hebat. Lebih dari 800.000 tahun tidak digunakan, saya masih memiliki cara untuk memperbaikinya. Tawa bangga Babata bergema di benak Luo Feng. Luo Feng senang, dia tidak memiliki mood untuk peduli dengan kesombongan Babata, dia malah bertanya, di mana senjatanya? Keluarkan dan biarkan aku melihat. Petik 2. Sial, jangan terburu-buru. Di dalam ruang manset pergelangan tangan, Babata meregangkan, meriam laser ini mungkin senjata seorang prajurit, namun, itu masih senjata tunggal alam semesta. Masih membutuhkan space yang cukup besar. Itu membutuhkan panjang 6 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter, ruang seperti itu. Balkonmu di sini tidak bisa menerimanya. Petik 2. Itu disebut senjata tunggal. Luo Feng kaget.
Panggil robot atau prajurit mana saja dan mereka dapat dengan mudah mengangkatnya. Tentu saja itu senjata tunggal. Babata berkata tidak puas, tidakkah kamu lihat, senjata berbasis kapal besar, hanya tubuh mereka saja yang seukuran kapal induk bumi Anda. Luo Feng mengusap kepalanya dan tertawa. Tepat sekali. Senjata antar galaksi dibandingkan dengan senjata untuk ruang angkasa, perbedaannya pasti sangat besar. Juga, Luo Feng, Anda tidak memiliki cara untuk menggunakan senjata ini, bukankah Anda memiliki 3 robot perbaikan itu? Berikan satu kepada saya. Saya akan memberinya petunjuk, menyerahkan pekerjaan semacam ini kepada robot adalah hal yang tepat, meskipun mereka tidak memiliki kreativitas, mereka tidak akan melakukan kesalahan dalam bentuk apapun untuk pekerjaan seperti itu. Kata Babata. Luo Feng pasti setuju. Ketiga robot black metal tersebut, salah satunya dengan cepat dibawa oleh Babata ke ruang penyimpanannya, terlibat dalam pemrograman ulangnya. Mengapa monster yang melahap tidak muncul dari dasar laut? Di balkon rumah Luo Feng, Hong, Dewa Petir, Jia Yi dan lainnya, termasuk Luo Feng, total 12 orang berkumpul. Matahari sudah tinggi di langit, saat itu sudah lewat jam 12 siang. Apa terburu-buru, jika tidak keluar selamanya, itu akan menjadi yang terbaik. Hong tertawa saat dia melirik Dewa Petir, namun Luo Feng sedang melihat robot black metal besar di depannya, dengan tenang menetap dengan senjata besar, panjang 6 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter, seluruh strukturnya tampak terbuat dari kristal. Interiornya sangat rumit, membuat mereka pusing hanya dengan melihatnya. Mulutnya sendiri adalah 5 meter. Bisakah satu tembakan benar-benar membunuh monster yang melahap itu? Mo Henderson dari Amerika khawatir. Bersantai. Luo Feng berkata dengan percaya diri, jangan tertipu oleh monster yang melahap 180 meter tubuh panjang itu, otaknya hanya 20 meter panjang. Sinar laser dengan diameter 5 meter ditembakkan, akan benar-benar meledakkan kepalanya terbuka, menghancurkan tubuh dan jiwanya, itu akan mati begitu saja bahkan tidak bisa mati lagi. Petik 2. Oh, hancurkan otaknya. Mo Henderson sangat senang. Kelompok itu menunggu dengan cemas. Hanya robot black metal yang bergerak sama sekali, dengan matahari yang menyilaukan pada tubuhnya, hampir tidak ada pantulan apapun. Menit dan detik berlalu. Siang, 1 siang, 3 sore, 5 sore. Saat matahari telah mencapai gunung sebelah barat, tepat saat matahari terbenam. Halo, Hong menjawab. Komunikator arlojinya, kepala, monster yang melahap baru saja terbang keluar dari pulau Slovak dekat Antartika, itu keluar dari laut. Sebuah suara dikirim dari jam tangan, 12 orang yang hadir sangat bersemangat. Hampir pada saat yang sama, komunikator arloji semua orang bergetar. Itu di sini, monster yang melahap itu akhirnya keluar. Di balkon rumah Luo Feng, tatapan ke-12 pejuang itu semua tertuju pada robot black metal. Luo Feng, apakah kamu yakin harus membiarkan mesin mengontrol meriam laser B6? Dewa Petir tidak bisa membantu tetapi bertanya. Jika kita tidak menggunakan robot itu, siapa lagi di sana? Siapa di antara kita yang tahu cara mengoperasikan meriam laser B6? Luo Feng tertawa, yang lainnya tertawa, namun senyum mereka mengandung tanda-tanda kegugupan. Mereka tidak bisa menahannya, tekanan pada mereka terlalu banyak. Lagi pula, jika mereka gagal, itu berarti akhir dari kemanusiaan. Luo Feng memandang robot logam itu. Mulai, kata Luo Feng. Di mata kristal merah robot logam itu tiba-tiba menyala, mengangkat kedua lengan logamnya, meraih meriam laser sosok kristal yang sangat besar itu, segera terbang ke langit. Saat matahari terbenam di barat, robot black metal dengan cepat menghilang ke langit dengan meriam laser kristal. Luo Feng dan yang lainnya melihatnya. Jangan lihat lagi, ayo cepat masuk rumah. Kita bisa mengikutinya lewat satelit. Hong berteriak. Segera, semua orang mulai memasuki ruang dengar Luo Feng di lantai 2. Hua lala, Samudera Pasifik yang tak berujung bergoyang lembut, waktu sekarang di Huaxia adalah setelah jam 5 sore, namun di sana, sudah larut malam. Malam ini, semuanya gelap, tidak ada bulan. Di udara di atas Samudera Pasifik, sosok yang benar-benar hitam, dengan tanduk yang dilapisi dengan ukiran emas, seekor binatang besar sedang terbang. Sayapnya yang tertutup sisik hitam membuatnya semakin terlihat seperti bayangan hitam.
itu. Justru keberadaan inilah yang membuat dunia meringkuk ketakutan, binatang luar angkasa yang menelan dengan garis keturunan paling elit, binatang bertanduk emas. Dalam penerbangan, pupil emasnya yang disurvei di bawah, mereka dipenuhi dengan kebrutalan yang dingin. Lebih dari 10.000 kilometer dari binatang bertanduk emas itu, matahari baru saja terbenam dan langit belum sepenuhnya gelap. Sebuah robot black metal setinggi 2,12 meter dengan mudah menggenggam sebuah meriam laser raksasa, terbang cepat, meninggalkan jangkauan tanah kering Huaxia, memasuki jangkauan lautan, arah yang dituju adalah menutup jarak antara itu dan binatang bertanduk emas. Kota Yang Zhou, ruang dengar lantai 2 Luofeng. Di dinding kiri, hampir seolah-olah seluruh dinding ditutup dengan layar. Itu menggambarkan monster yang menelan terbang di malam hari, dan di sebelah kanan, itu adalah robot logam yang menggenggam meriam kristal yang terbang ke arahnya. Kecepatan terbang robot logam adalah 2109 meter per detik. Sebuah suara metalik bergema di sekitar ruangan, kecepatan terbang monster menelan adalah 15.219 meter per detik. Di dalam ruang dengar berkumpul 12 pejuang bumi. Luo Feng, suara yang menjelaskan adalah Ai Hong berkata pada Luo Feng dengan lembut. Perhatian semua, aku sudah menyiapkan anggur perayaan yang akan kita nikmati saat kita berhasil sebentar lagi. Di samping, Dewa Petir mengeluarkan segelas anggur dari lemari minuman dan menuangkan, total 12 cangkir anggur. Perhatian semuanya, mari kita lihat bagaimana monster menelan itu mati. Petik 2. Haha, kamu harus menyiapkan lebih banyak anggur perayaan. Luo Feng dan yang lainnya tertawa. Semua orang tertawa. Namun, semuanya masih tegang dan gugup. Ini hanya cara untuk meredakan ketegangan dan rileks. Tidak ada yang berani bersantai sepenuhnya saat itu. Waktu berlalu dari menit dan detik, meskipun jarak antara robot black metal dan monster yang menelan telah mencapai 10.000 kilometer, monster yang menelan dapat menempuh jarak puluhan kilometer dalam 1 detik. Menit dan detik berlalu. Udara di ruang dengar menjadi lebih tegang, seolah-olah mengeras, membuatnya tidak mungkin untuk bernapas. Jarak di antara mereka adalah 2100 km. Robot logam sudah berhenti. Suara mekanik berbicara. Di layar, sisi kiri, monster yang menelan masih terbang, seolah-olah sedang menuju langsung ke daratan Tiongkok. Dan di sebelah kanan, robot logam sudah berhenti, dia melayang di udara. Meriam laser memiliki cahaya. Ini sudah dimulai. Luo Feng dan 11 orang lainnya menahan napas saat mereka menyaksikan, robot logam itu menggenggam meriam laser B6 dengan satu tangan sementara tangan lainnya membidiknya dengan hati-hati. Meriam laser sosok kristal besar mulai menerangi seluruh tubuhnya, cahayanya mengikuti pembuluh darah di sekitar pusat dan ke seluruh penjuru. Butuh waktu 50 detik untuk menyiapkan meriam untuk menembak. Luo Feng berkata dengan lembut saat dia menjelaskan. Jia Yi terlihat gugup. Dia mengangguk, serangan meriam laser mengikuti jalur yang lurus. Mereka harus mendekat, jarak sekitar 1000 km harusnya tepat. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Meriam laser ini adalah senjata yang digunakan di seluruh alam semesta, faktor hambatan udara dan debu di dalam planet hampir tidak mempengaruhi meriam laser. 50 detik berlalu. Di sisi kanan layar, robot logam mengontrol moncong meriam laser yang sangat besar. Cici, cahaya putih mengikuti moncong meriam untuk berputar satu putaran, menyebabkan seluruh moncong bersinar terang. Sudah siap. Luo Feng berkata dengan lembut, itu bisa menyerang kapan saja. Bukankah kita seharusnya menyerang sekarang? Dewa Petir tidak bisa membantu tetapi berkata, tidak apa-apa, waktunya sudah cukup. Jia Yi berdeham, menatap layar dengan tajam. Cepat, cepat, cepat. Mo Henderson bergumam pelan. Bagus, bagus, bisa menyerang sekarang. Hong juga berkata pelan. Semua orang gugup luar biasa. 12 di situs adalah yang paling terang di bumi dengan tingkat kekuatan mental tertinggi. Namun, di saat seperti ini, tidak ada yang pernah segugup ini sebelumnya. Bahkan dalam menghadapi kematian, mereka tidak pernah merasakan sedikit pun dari kegugupan seperti itu. Markas Umum Amerika. Tuhan, tolong lindungi anak-anakmu. Dahi presiden berkulit hitam memiliki butiran keringat, dia menggambar salib di dadanya, menatap tajam ke layar. Selain para jenderal di samping, para menteri di samping semua menahan napas. Markas Besar Umum Tiongkok. Pejabat senior pertama, Zhou Tua, berdiri dengan punggung lurus sempurna,
matanya terpaku pada layar. Di sampingnya, para pemimpin lainnya tidak mengucapkan satu suara pun. Eropa, India, Rusia, Aliansi SDM, 23 pangkalan, para pemimpin dunia semua menahan napas untuk menyaksikan pemandangan terungkap, tekanan yang tak tertandingi, menekan umat manusia. Bertahan, atau mati, itu semua akan terungkap. Jarak antara robot metal dan monster yang menelan adalah 1200 km, 1150 km, 1100 km, seluruh dunia dengan gugup menyaksikan pemandangan itu, namun wajah metal robot black metal itu, tidak memiliki sedikit pun kegugupan. Mata kristal merahnya tiba-tiba menyala. Sinyal segera dikirim langsung ke meriam laser. Pada waktu itu, seberkas cahaya putih yang sangat menyilaukan, gemerlap dan mempesona melesat keluar dari moncong meriam laser sepanjang 5 meter, terbang tepat di atas Samudra Pasifik. Dalam sekejap mata, sinar cahaya putih yang sangat mempesona ini, mencapai jarak 1082 km dari target, monster-monster yang menelan monster bertanduk emas. Di malam yang gelap, langit di atas Samudra Pasifik, sayap binatang bertanduk emas itu mengepak dengan santai, pupil emasnya mengawasi laut di bawah. Pada saat itu, waktu membeku. Ci, sama seperti rambut seseorang yang hangus parah, dengan suara, ci, sinar cahaya putih yang sangat menyilaukan langsung menembus kepala monster bertanduk emas itu. Cahaya, melewati, seluruh bagian atas kepalanya, termasuk bagian atas. Kecil dari sayap kirinya, hampir tidak ada suara atau jejak. Hanya suara, ci, yang sangat pendek itu. Ketiadaan. Kepala binatang bertanduk emas itu segera ditinggalkan hanya dengan mulut besar bagian bawah, rahang bawah, segala sesuatu dari hidung ke atas telah hilang. Segala sesuatu termasuk otak, semuanya hilang. Pancaran cahaya putih sangat menyilaukan, ketika menembak melewati binatang bertanduk emas dan terus maju, sebelum terbang ke atmosfer, itu benar-benar menerobos atmosfer dan langsung menuju ke ruang yang dipenuhi bintang. Waktu berhenti pada saat itu. Di dalam ruang dengar, di sisi kiri layar, adalah monster yang menelan tertahan dalam postur terbangnya, namun kepalanya hanya tersisa dengan mulutnya, pada dasarnya tidak ada apapun selain itu. Di sisi kanan layar ada sinar menyilaukan yang melesat ke angkasa. Di dalam ruang dengar, kedua belas petarung itu hampir menatap menembus layar, sebelum meledak dalam kegilaan. Haha, sukses, berhasil. Jia Yi, orang nomor satu China sangat bersemangat dan melompat-lompat, melambaikan tinjunya. Awwyeah, Mo Henderson mengguncang pantatnya dengan bangga. Haha, berhasil, berhasil. Luo Feng berteriak dengan semangat. Datang, 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 cepat, ayo rayakan dengan minuman. Dewa Guntur segera mengambil gelas anggur di sampingnya. Bagus. Hong juga memerah karena kegembiraan. Dan dalam benak Luo Feng, suara bersemangat Babata bergema, bukankah aku ini Luo Feng? Sudah kubilang sebelumnya, ini adalah meriam laser yang bisa membunuh bintang level 6, menembak binatang ini hanya dengan menyapu dan membunuhnya. Itu sangat mudah dan tidak punya pilihan selain mati. Wahahaha, Babata sangat bangga dan puas. Setiap negara di bumi, tiba-tiba meledak dengan gembira. Semua orang sangat senang. Akhirnya selesai, kita akhirnya selamat dari bencana ini. Luo Feng berjalan dengan penuh semangat menuju Dewa Petir. Luo Feng terkejut, ruangan yang keras dan bersemangat itu tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan perwakilan Zhu Xi yang awalnya berteriak berhenti, hati Luo Feng bergetar dan berbalik untuk melihat layar. Di layar, di sisi kiri, kepala monster yang menelan masih tersisa hanya satu mulut, yang mencurigakan adalah masih mengambang, dua tanduknya, satu pendek dan satu panjang masih mengambang di sampingnya. Ukiran kedua tanduk itu tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuh monster yang menelan, terutama leher, punggung dan sisik berukir emas mulai menyala, cahaya dengan cepat mengalir melalui ukiran melalui sepasang sayap besar. Dalam sekejap mata, sepasang sayap itu tampak semakin membesar, bentuknya sedikit berubah. Suara mendesing. Itu menjadi seperti seberkas cahaya keemasan. Monster yang menelan, dengan bagian atas kepalanya terlempar dan ditinggalkan hanya dengan mulutnya, bergegas ke laut, bergemuruh. Lautan meledak terbuka. Kita gagal. Wajah Hong menjadi pucat, tubuhnya gemetar. Jia Yi melihat ke layar, wajahnya ketakutan saat dia menggelengkan kepalanya tanpa henti. Dia menggeleng, dan menggelengkan kepalanya.
Akhirnya, air mata mulai membasahi wajahnya. Dewa Petir, yang memegang beberapa gelas anggur dan bersiap untuk membagikannya untuk merayakan, melihat ke layar dengan mata terbelalak. Gelas anggur di tangannya jatuh ke lantai. Petik 2. Kacamatanya pecah, serpihan beterbangan, suaranya terasa seperti menembus jantung mereka. Luo Feng menatap layar dengan tajam, tidak ada lagi emosi yang tersisa dalam dirinya. Putus asa, jantungnya seperti mati. Saat ini, semua orang di jantung bumi berhenti berdetak, seluruh umat manusia merasa putus asa. Saat ini, rasanya seperti melihat kepunahan umat manusia. Monster yang menelan sedang berjalan di sepanjang dasar laut dengan kecepatan 36.063 m per detik. Ini 2,37 kali lebih cepat dari sebelumnya. Di dalam ruang pendengaran, suara mekanis melapor tanpa perasaan atau emosi. Anehnya, tidak ada reaksi di ruang pendengaran. Semua orang diam seperti patung, hampir seolah-olah mereka semua mati.